Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anadia Pertiwi dengan NIM A410-2027 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran filsafat pendidikan dengan tokoh Ki Hajar Dewantara yang meliputi pertama, biografi, kedua, pemikirannya, dan ketiga, penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang mempunyai nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keraton, yaitu Pura Pakualam, Yogyakarta. Ayahnya bernama Pangeran Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Pada usia 39 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Setelah berganti nama, beliau lebih leluasa bergaul dengan rakyat kebanyakan, sehingga dengan demikian perjuangannya menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat pada waktu itu. Lingkungan hidupnya semasa kecil sangat berpengaruh terhadap jiwanya yang menjadi sangat peka terhadap kesenian dan nilai-nilai kultur maupun religius. Pada tanggal 4 November 1907, Raden Mas Suwardi Suryaningrat melangsungkan pernikahan yang disebut dengan nikah gantung dengan Raden Ayu Sutartinah. Pada akhir Agustus 1913, beberapa hari sebelum berangkat ke tempat pengasingan di negeri Belanda, pernikahannya diresmikan secara adat dan sederhana di Puri Suryaningratan, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di rumahnya Majamuju, Yogyakarta. Pada tanggal 29 April 1959, jenazah Ki Hajar Dewantara dipindahkan ke pendopo Taman Siswa, kemudian diserahkan kepada Majelis Luhur Taman Siswa, dan diberangkatkan ke makam Wijaya Brata, Yogyakarta. Upacara pemakaman Ki Hajar Dewantara dipimpin oleh Panglima Kodam Diponegoro Kolonel Soeharto. Pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pemerintah juga menetapkan tanggal lahir beliau sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 16 Desember 1959 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh nasional yang disegani dan dihormati oleh kawan maupun lawannya. Beliau juga mempunyai kreativitas yang tinggi, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, dinamis, dan berani. Yang kedua adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait mendidik adalah proses memanusiakan manusia, yaitu pengangkatan manusia ke taraf insani. Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep dalam pendidikan di mana dua hal ini harus dibedakan, yaitu sistem pengajaran dan pendidikan yang bersinergi satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek lahiriah, yaitu kemiskinan dan kebodohan, sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, yaitu otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik. Beliau juga memiliki pemikiran tentang metode yang sesuai dengan sistem pendidikan di bangsa ini, yaitu sistem Among. Sistem Among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa setiap anak memiliki tiga hal secara mendasar, yaitu hak mengatur diri sendiri berdiri, hak bersama dengan tertib dan damai, serta hak bertumbuh menurut kodrat. Ketiga hak tersebut merupakan dasar alat pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi anak-anak yang disebut Among Metode.
Salah satu contoh dari sistem tersebut adalah mewajibkan guru-guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang, tetapi tidak mempengaruhi dengan memberikan kesempatan anak didik untuk berjalan sendiri. Inilah yang disebut dengan semboyan Tuturi Handayani. Yang ketiga, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ingin memajukan bangsa tanpa membedakan ras, budaya, dan bangsa masih relevan sampai saat ini. Tetapi saat ini Indonesia terlihat sangat rentan dengan perpecahan. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional yang memiliki 3 semboyan bermakna, yaitu seorang guru seharusnya memberikan contoh sikap yang baik kepada anak didik. Seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran. Dan seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi terus maju, berkarya, dan berprestasi kepada anak didiknya. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapannya dalam pendidikan di Indonesia yaitu upaya untuk memajukan budi pekerti yang berarti nilai-nilai hidup manusia yang dilaksanakan dan dijadikan kebiasaan. Nilai-nilai ini akan diperoleh melalui proses yang berkelanjutan sepanjang hidup manusia. Makna konsep tersebut sudah dapat terlihat penerapannya dengan pendidikan di Indonesia sekarang, yaitu budi pekerti yang tetap tumbuh kembang pada anak didik. Untuk pertumbuhan budi pekerti, maka harus melalui proses pendidikan yang mana pusat pendidikan yang berupa alam keluarga, sekolah, masyarakat, dan keseluruhannya yang paling berhubungan dengan lainnya. Dengan begitu, penerapan sikap dan nilai hidup itu merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh manusia. Semua hal tersebut terlaksana dengan adanya berbagai macam pendidikan yang dirancang dan direncanakan dengan matang, mulai dari pendidikan formal, yaitu pendidikan anak usia dini, hingga pendidikan sekolah menengah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.